Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izinkan kami dari kelompok 1 akan presentasi tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Untuk kasus pertama ini, kasus guru melakukan coaching pada murid. Kasusnya yaitu seorang guru memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia juga memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu memang hasilnya bagus. Tetapi bagaimana Anda sebagai guru menyikapi hal ini? Kali ini kasus ini yang berperan sebagai coach adalah guru Ibu Nelvida Mita Tambunan. Halo Ibu. Ya, hai. Sudah siap ya? Siap, mantap. Selanjutnya ada coach yaitu Ibu Endang Prihati. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Kali ini saya bertindak sebagai Kemudian ada Bu Safitri selaku pengamat. Selamat pagi, Bu Safitri. Pagi, Bu. Kemudian saya sendiri Ulpa Kasmarantina selaku pengamat. Tujuan coaching dalam kasus satu ini yaitu tahap awal kedua pihak coach dan coachee membuat tujuan pembicaraan yang akan berlangsung dan idealnya tujuan ini datangnya dari coachee. Prolog kasus. Saat itu waktu menunjukkan pukul 13.15. Siswa Endang menghampiri Ibu Nelvida yang sedang berjalan menuju gerbang sekolah. Nelvida merupakan salah seorang murid SMA yang menurut pengamatan guru itu kurang bersosialisasi dengan teman-temannya. Kemudian Ibu Endang mengajak siswa Nelvida ke perpustakaan untuk berbincang-bincang. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Hai, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Oh iya, hari ini Ibu ingin ngobrol sama kamu. Sepertinya agak lama ya kita tidak berjumpa. Apakah bisa mengganggu aktivitas kamu nggak? Oh enggak, Bu. Silakan. Ada apa ya, Bu? Mau ngobrol aja, soalnya kita sudah lama nggak ngobrol seperti ini. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu selalu menyendiri. Apa yang menyebabkan kamu menyendiri? Sebenarnya saya juga ingin banget ngobrol sama Ibu, tapi malu. Alhamdulillah sekarang saya ketemu Ibu. Oh, enggak. Ngobrol aja, soalnya kan kita sudah lama nggak ngobrol. Jadi apa yang perlu Ibu bantu dan apa yang ingin kamu sampaikan kali ini sama Ibu? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah yang dialami selama ini, Bu. Terus apa lagi? Saya merasa tidak nyaman di kelas, Bu. Sepertinya saya tidak cocok dengan mereka. Apa yang membuat kamu tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan mereka? Saya juga tidak tahu, Bu. Mungkin ini juga salah saya. Coba ceritakan, kenapa kamu menjadi tidak nyaman di kelas? Sebenarnya saya juga mau bergabung dengan mereka, kerja kelompok, atau mengerjakan soal-soal. Tapi setiap kerja kelompok, saya selalu bekerja sendiri. Sementara anggota yang lain hanya ngobrol, main HP. Jadi saya memutuskan mending kerja sendiri, tidak ikut kelompok. Oh, selama ini
Apa yang sudah kamu lakukan sehingga kamu tidak bekerja sendiri? Setiap kerja kelompok, saya suka mengajak teman saya untuk bekerja sama. Saya selalu memberitahu kalau teman saya tidak bisa mengerjakan. Oh, kalau boleh tahu, eee, mengapa kamu tidak bisa atau tidak mau bergabung dengan mereka kalau kerja kelompok? Karena kan setiap kerja kelompok itu kamu harus selalu mengerjakan sendiri, bukan begitu? Betul, Bu. Setiap pelajaran, apa saja kalau mengerjakan soal di kelas, pasti selalu saya yang harus mengerjakan. Oke, sekarang kamu sudah tahu masalahnya apa? Eh, Sepertinya cuma itu, Bu. Sebenarnya teman-teman saya di kelas itu baik, sopan, rasa kekeluargaannya juga kuat. Atau mereka pikir saya saja yang mampu ya, Bu. Cuma sayanya aja tidak mau dibebani terus oleh mereka. Nah, itu dia. Mereka menganggap kamu pintar. Jadi, untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan? Saya bingung, Bu, harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan, hal mana yang menjadi prioritas pertama? Pertama, saya akan minta maaf pada mereka atas sikap saya. Kedua, saya akan memahami mereka karena ketidakmampuannya. Saya akan memaklumi mereka, Bu, karena ketidakmampuannya. Ketiga, saya bangga dipercaya mereka dan mau ikut bekerja sama, tidak menyendiri lagi. Keren, Ibu bangga sama kamu. Nah, ada hal lain nggak yang akan kamu lakukan? Saya akan membuat kelompok belajar di kelas dan saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka selama saya mampu. Mungkin itu, Bu. Oh, begitu. Selain itu ada lagi? Saya akan buat jadwal untuk menentukan harinya dan siapa saja yang ikut dalam kegiatan itu. Nah, ini yang Ibu suka. Bisa jelaskan lagi ke Ibu lebih jauh lagi? Maksud eh, saya akan membuat jadwal untuk menentukan harinya dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan itu. Dan Oke. saya akan membimbing mereka selama saya mampu, Bu. Oke, apa yang kamu maksud itu tutor sebaya? Tutor sebaya itu apa, Bu? Tutor sebaya itu pemberian bantuan dalam belajar terhadap teman, di mana ketika teman yang berprestasi akademiknya, yang baik, yang memiliki kompetensi di bidangnya, bisa bersosialisasi dengan teman yang pemahamannya lebih rendah daripada kita, sehingga kita bisa bekerja sama dan saling membantu terhadap teman satu kelompok kita. Iya, Bu. Akhirnya saya paham. Nah, dari obrolan kali ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Hmm, saya akan bergabung dengan teman dan bekerja sama jika belajar kelompok. Dan saya akan membuat tutorial sebaya yang seperti Ibu sebutkan tadi. Saya bersedia menjadi tutor sebaya bagi mereka, Bu, sepanjang yang saya mampu. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kali ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana ini? Selepas dari sini, saya akan menemui teman saya di kelas dan akan mengungkapkan kegiatan yang akan direncanakan. Oh, siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini? Saya meminta eh, Ibu untuk mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya, Bu. Ini baru hebat. Kamu pasti bisa. You can do it. Terima kasih ya, Bu. Kembali kasih sayang. Baik, terima kasih langkah coachingnya.
Selanjutnya, saya persilakan Ibu Safitri mewakili pengamat untuk menyampaikan lembar observasi dari praktek proses coaching yang tadi sudah terjadi. Silakan Ibu Safitri. Terima kasih Bu Ulfa. Dari proses coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Nelvi sebagai coach dan Bu Endang sebagai coachee, di sini dalam melaksanakan model Tirta itu tujuan menyampaikan tujuan coaching itu menurut pengamatan saya tujuannya dan prosesnya sudah jelas. Kemudian pengidentifikasian masalah ketika coach terlihat ketika coach memberikan pertanyaan dan umpan balik yang memancing coachee yang mengungkapkan potensinya sendiri. Kemudian pada rencana aksi yaitu dengan memberikan pertanyaan dan umpan balik. Nah, di sini coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coachee merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan bersama teman-temannya. Kemudian yang terakhir tanggung jawab, yaitu coach menanyakan komitmen coachee tentang komitmennya terhadap rencana yang akan dilaksanakan coachee untuk menyelesaikan kasusnya. Mungkin dari pengamat Ibu Ulfa bisa menambahkan, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Secara umum saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Ibu Safitri bahwa yang sudah dilakukan Ibu Nelvida itu sudah mengikuti alur yang ada, bahkan sudah menimbulkan keyakinan dari sang coachee sendiri, dan di akhir sudah menimbulkan tanggung jawab dan komitmen dan meminta gitu ya, kira-kira nanti siapa nih yang mau bantu. Luar biasa sekali menurut saya. Selanjutnya mungkin kita akan dengarkan dulu refleksi dari kegiatan latihan coaching kali ini. Saya persilakan Ibu Nelvida Mita Tambunan untuk menyampaikan apa sih tadi, bagaimana perasaannya, apa yang masih perlu diperbaiki, dan juga bagaimana Ibu supaya tetap dalam kondisi present atau hadir ya saat melakukan coaching, dan bagaimana untuk memperbaiki ataupun meningkatkan proses coaching tadi. Silakan. Oke, terima kasih Bu Ulfa. Di sini refleksi diri saya sendiri, saya merasa nyaman selama melaksanakan praktek coaching dengan rekan Bu Endang ya. Sebagai coaching, saya juga belajar untuk melaksanakan prinsip-prinsip coaching dengan baik, membangun kemitraan dan menempatkan kesetaraan dalam berkomunikasi. Kemudian sebagai coaching juga hal yang masih perlu diperbaiki yaitu pengelolaan emosi diri saya ya, apalagi tadi sepenuhnya mendengarkan dengan baik secara aktif dari apa yang coachee sampaikan selama proses coaching terjadi. Intinya tetap selalu berlatih, belajar, berlatih, dan belajar itu Bu. Kemudian dalam mengelola emosi juga masih saya harus banyak juga mendengarkan orang lain ya dengan seksama, di mana kehadiran juga perlu dipersiapkan dengan baik. Kemudian pengelolaan emosi yang stabil, kesadaran penuh, serta kesadaran sosial, kemampuan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab juga diperlukan. Kemudian kesiapan kita sebagai pribadi yang akan mencoba membantu orang lain dengan harapan akan hadir solusi ketika proses coaching selesai ya. Minimalnya coachee merasa sedikit lega setelah proses coaching ini dilakukan. Belajar dan terus belajar disertai latihan, dan latihan. Maka banyak melakukan praktik coaching dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini yang akan meningkatkan kemampuan coaching saya menjadi lebih baik lagi. Itu Bu Ulfa. Terima kasih. Pak. Luar biasa ya Bu Nelvida. Selanjutnya kita dengarkan Bu Endang sebagai coachee tadi ya. Umpan baliknya atau perasaannya Bu Endang bagaimana? Oke, baik Ibu Ulfa, terima kasih. Jadi sebagai coachee, saya juga belajar mengutarakan segala kegundahan dan kebingungan dalam menyikapi suatu hal dengan keyakinan setidaknya proses coaching akan memberikan jalan keluar atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Minimal dengan adanya orang yang mendengarkan keluh kesah kita, ya, kita beban permasalahan akan sedikit berkurang. Demikian Ibu Ulfa.
Ya, terima kasih. Baik, demikian untuk kasus yang kali ini, yaitu kasus guru mengcoach muridnya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Terima kasih. Iya, kembali kasih Bu Ulfa. Kembali kasih Bu Ulfa, Ibu Sapitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktikkan proses coaching untuk kasus 2. Pada kasus 2 ini adalah kasus guru melakukan coaching pada murid. Nah, kali ini yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Ulfa Kasmarantina Anggraini atau yang bertindak sebagai gurunya, kemudian yang bertindak sebagai murid atau coachee itu Ibu Sapitri, kemudian pengamatnya saya sendiri dan Ibu Nelvida Mita Tambunan. Oke, bagaimana? Kita siap ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu? Ya. Untuk kasus 2 siap. ini, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali dia sendiri. Nah, murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Nah, tujuan dari coaching dalam kasus 1 ini adalah tahap awal kedua pihak coach dan coachee membuka tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Nah, alur Tirta 1 adalah tujuan skenario coachingnya pada saat jam pelajaran bahasa Inggris selesai sebelum Bu Ulfa meninggalkan ruang kelas, Ibu Fitri menuju ke meja guru. Kemudian Bu Ulfa menanyakan kemudian Ulfa minta waktu ke gurunya untuk curhat sebentar. Nah, berikut percakapannya. Silakan. Assalamualaikum, permisi Bu, maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam. Fitri, ayo masuk nak, sini duduk. Fitri, apa kabar nak? Terlihat cantik sekali hari ini. Tapi kenapa sepertinya ada awan hitam ya di wajahnya? Jadi cantiknya agak berkurang nih. Ada apa nak? Begini Bu, terima kasih ya Bu ya sebelumnya. Bolehkah saya bercerita suatu hal kepada Ibu Bu?
Boleh dong, ceritakan apa yang Fitri ingin ceritakan. Ibu siap mendengar. Begini Bu, akhir-akhir ini saya kurang nyaman mengikuti pelajarannya Pak Hari, Bu. Wah, begitu ya. Permasalahannya apa nih, Pit? Boleh diceritakan nggak? Curhat juga boleh sekali-sekali. Jangan sungkan kok. Ibu akan dengarkan ya. Janji jadi rahasia kita berdua. Ayo, ada apa? Begini Bu, saya merasa di pelajarannya Pak Hari, saya diperlakukan tidak adil Bu. Sepertinya, apa ya, Pak Ari itu sepertinya tidak suka dengan saya gitu, Bu. Memangnya Pak Hari kenapa sih sampai Fitri pikir memperlakukan Fitri tidak adil? Ini loh, Bu, Pak Ari kan mengadakan les privat untuk mata pelajarannya dan hampir semua teman di kelas ikut. Dan kebetulan kan saya tidak bisa ikut les privat ini. Nah, Pak Ari kalau pas pelajarannya sering menyinggung-nyinggung tentang siswa yang tidak ikut les privat. Jadi saya merasa tidak nyaman, Bu. Selain tidak nyaman, apalagi yang Fitri rasakan? Eee, ini Bu, kalau seperti ini terus Bu, saya jadi merasa enggan untuk berangkat sekolah, Bu. Loh, kenapa begitu? Kenapa sampai mau males berangkat sekolah? Ya bagaimana ya, Bu, karena saya juga merasa kalau Pak Ari itu tidak adil juga dalam memberikan nilai. Saya lihat teman-teman yang ikut les privat itu nilainya bisa lebih baik dari saya, Bu. Padahal kan sebelumnya saya selalu dapat nilai tertinggi di kelas. Oke, gini Pit ya, Ibu mau tanya dulu. Sebelum ini Fitri sudah cek belum? Apa sih yang menyebabkan nilai Fitri jadi agak kurang atau di bawah nilai teman-teman Fitri? Belum sih, Bu, saya belum cek, Bu. Tapi saya merasa sudah menjawab soal yang diberikan dengan benar kok, Bu. Hanya saja nilai yang saya dapatkan selalu lebih rendah dari yang lain. Terus selama ini Fitri sudah melakukan langkah apa? Selama ini saya berusaha untuk belajar, dengan baik dan saat di rumah saya juga mengulang materi yang sudah saya pelajari di sekolah. Mungkin tidak ya, Bu, saya selalu mendapat nilai rendah, ini ini karena tidak mengikuti les privatnya dengan Pak Hari. Hati-hati loh, jangan cepat mengambil kesimpulan sendiri ya. Sekarang Ibu tanya lagi, sudah pernah diskusi dengan Pak Hari belum? Belum sih, Bu. Nah, coba menurut Fitri ada hal yang bisa Fitri lakukan nggak sekarang? Eee, Sepertinya saya bisa mencoba untuk menemui Pak Hari, Bu, dan mendiskusikan masalah ini. Tapi saya takut kalau nanti saya dimarahi Pak Hari bagaimana, Bu? Ayo diingat-ingat, memangnya selama ini Pak Hari suka marah-marah? Tidak juga sih, Bu. Pak Hari orangnya baik sih. Kalau begitu kenapa masih ragu untuk menemui Pak Hari? Iya ya, Bu, sebaiknya secepatnya saja ya saya menemui Pak Hari. Saya mau konfirmasi tentang nilai saya kenapa selalu rendah, sekaligus, menyampaikan kalau saya tidak bisa ikut les privatnya Pak Hari ya, Bu, ya. Nah, bagus itu Pit. Coba ya Nak ya, Ibu ingin tahu juga selama ini sebenarnya kenapa kamu memiliki keyakinan sehingga sampai tidak ikut les? Itu Bu, saya dulu selalu meraih ranking tertinggi di kelas, karena, saya selalu belajar dengan rajin dan juga mencari info tentang materi pelajaran melalui internet. Oh, begitu. Terus kalau selama ini kamu sudah belajar dengan rajin, menurut Fitri apa sih penyebabnya? Kenapa nilai Fitri itu turun?
Apa ya Bu, mungkin karena saya kecapean kali ya Bu, membantu ibu saya jualan setiap pulang sekolah dan pulangnya sampai malam. Jadi saya kurang maksimal dalam belajar karena bawaannya pengen cepat-cepat tidur Bu. Kalau begitu bisa jadi itu penyebabnya. Jadi kamu tidak fokus dalam belajar. Oh iya ya Bu ya, mungkin juga begitu ya Bu. Jadi apa yang mau Fitri lakukan sekarang? Eee, saya akan tetap menemui Pak Hari Bu, untuk bertanya tentang nilai, sekaligus mencoba mengatur waktu antara belajar dengan membantu ibu saya jualan. Nah, untuk melaksanakan rencana Fitri itu perlu bantuan nggak? Iya Bu, nanti saya akan mengajak Rara teman sebangku saya, untuk membantu saya memperdalam materi pelajaran Bu. Oke, solusi yang bagus itu. Lakukan dengan semangat ya. Iya Bu, saya akan segera melakukannya. Saya juga akan belajar lebih rajin lagi Bu. Terima kasih ya Bu, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhat saya dan sudah membantu menemukan solusi. Sekarang saya masuk kelas dulu ya Bu, mau melanjutkan pelajaran. Iya, silahkan. Sama-sama Fitri ya. Pokoknya tetap semangat. Iya Bu. Baik, itu tadi sudah kita dengarkan proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Ulfa dengan Ibu Safitri. Nah, sekarang kita dengarkan apa yang dikatakan oleh pengamat, yaitu Ibu Nelvida Mita Tambunan. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Menurut saya di sini pada saat melakukan praktek coaching tadi, tujuannya sudah tergambar ya dalam hal pencapaian tujuan coaching ini sudah ideal dan datangnya dari si coachee gitu ya. Kemudian pada saat kelihatan juga sih tujuan coach itu masih terlihat mendominasi, saya lihat di sini. Terus identifikasinya sudah tergambar jelas, di mana coach menggali informasi dengan pertanyaan yang berbobot, dan coachee juga menceritakan lebih dalam ya, kelihatan dari sini ini menurut pengamat dari saya. Masih ada lagi yang bisa ditambahkan dari Bu Endang selaku pengamat berikutnya Bu? Mungkin dari tanggung jawab ya. Tanggung jawab ya coach mengarahkan dalam pembuatan komitmen melalui pertanyaan pemantik. Dan coachee terlihat mengalami perubahan suasana hati setelah proses coaching dilaksanakan. Nah, itu menurut saya. Kemudian kita dengarkan refleksi diri dari yang melaksanakan coaching tadi. Pertama dari Ibu Ulfa sebagai coachnya. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Endang. Refleksi saya ya terhadap pelaksanaan coaching tadi, yang jelas saya merasa nyaman gitu melaksanakan praktek coaching dengan rekan CGP, jadi enak nyambung gitu ya. Saya juga belajar untuk melaksanakan prinsip-prinsip coaching dengan baik, terus belajar membangun kemitraan yang menempatkan kesetaraan dalam komunikasi, menjadi pendengar yang baik, ya, memakai hati, memaksimalkan potensi yang dimiliki coachee. Dan sebagai coach ya, dalam pelaksanaan coaching ini saya merasa saya masih harus memperbaiki dalam pengelolaan emosi diri, bisa hadir sepenuhnya, jadi mendengarkan secara aktif apa yang coach sampaikan selama proses coaching. Intinya adalah saya masih harus banyak latihan mengelola emosi, banyak harus mendengarkan dengan seksama, menyiapkan jiwa raga gitu ya, kehadiran penuh dalam pengelolaan emosi. Kemudian sebagai pribadi juga ada kesiapan untuk mencoba membantu orang lain dengan harapan akan hadir solusi dari sang coach ketika dalam pelaksanaan proses coaching itu selesai. Jadi minimal coach akan merasa sedikit lega gitu setelah proses coachingnya dilaksanakan. Jadi harus banyak belajar, terus banyak latihan sehingga semua praktek prinsip coaching itu dapat dipakai dan mampu terasah dengan baik. Mungkin itu Bu Endang. Wah, luar biasa sekali Ibu Ulfa sebagai coachnya ya. Nah, sekarang kita dengarkan refleksi diri dari
Ibu Safitri tadi yang bertindak sebagai coach ya. Silakan Ibu Safitri. Baik Bu Endang, terima kasih. Yang saya rasakan pada saat di-coaching oleh Bu Ulfa yaitu, sebagai coach saya juga belajar mengutarakan segala kegundahan dan kebingungan dalam menyikapi suatu hal dengan keyakinan, setidaknya coaching akan memberikan jalan keluar atas permasalahan yang sedang dihadapi. Minimal dengan adanya orang yang mendengarkan keluh kesah kita, beban permasalahan akan sedikit berkurang. Demikian Bu Endang. Baik, terima kasih Ibu Safitri, kemudian Ibu Ulfa dan Ibu Nelvida. Demikian tadi latihan proses coaching kita untuk di kasus 2. Terima kasih untuk latihan kita kali ini. Semoga nanti yang akan datang kita akan bisa berlatih dengan lebih baik lagi dan mempraktikkannya terhadap rekan atau siswa kita. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita menuju ke kasus 3 di ruang kolaborasi, praktek coaching dengan model Tirta. Kali ini akan berperan sebagai coach adalah Ibu Safitri. Halo Bu Safitri. Halo Bu Ulfa. Kemudian ada Ibu Nelvida Mita Tambunan selaku coach. Halo Ibu Nelvida. Halo Bu. Dan saya sendiri Ulfa Kasmarantina selaku pengamat. Baik, situasinya adalah rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika rekan Anda ini, yaitu Ibu Nelvida, itu mengajar tanpa membawa buku teks. Jadi, rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Dan tujuan umumnya yaitu tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung, dan ini akan kita lihat bagaimana tujuan ini akan tersampaikan. Kami persilakan Ibu Safitri dan Ibu Nelvida Mita Tambunan. Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Nelvi. Boleh nggak Bu saya minta waktunya sebentar saja? Saya mau bercerita. Baik Bu Nelvi, silakan Bu. Saya kebetulan ada waktu nih. Apa yang akan Ibu ceritakan kepada saya? Gini Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi Bu ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Oh, bisa Ibu ceritakan bagaimana kejadiannya tadi Bu? Begini Bu,
Saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah terkait laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah melakukan supervisi tanpa keberatan, Bu, ketika saya mengajar, karena saya tidak membawa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan buku belajar yang ada. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan, jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks, Bu. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Padahal kan, Bu, kita sudah hafal konsep semua yang ada dalam materi pelajaran. Sementara pengawas mengatakan setiap guru harus membawa buku teks tersebut, Bu. Oh, begitu, Bu. Dari cerita Ibu ini kira-kira, hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa, Bu, mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan juga sudah saya kuasai. Kira-kira kalau Ibu udah terbiasa dengan, materi yang sudah Ibu ajarkan itu, apa kelebihan yang Ibu rasakan saat Ibu nggak menggunakan buku teks, Bu? Saya merasa lebih bebas saja, Bu, dalam menyampaikan materi. Dan hal tersebut, itu merupakan implementasi dari, Merdeka Mengajar, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, pada saat, Ibu mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, Bu, seperti video atau video pembelajaran yang saya unggah dari YouTube atau artikel ilmiah yang saya dapatkan dari internet, Bu. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid, Bu? Kalau saya pikir-pikir kembali, Bu, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pelajaran, Bu. Iya, saya setuju itu, Bu, dengan pendapat Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar, semakin banyak yang kita gunakan semakin baik untuk referensi siswa. Nah, sekarang, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Yang pertama, Bu, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena telah membuat kecewa Bapak pengawas tersebut. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung, Bu, dengan Bapak pengawas itu, kemudian untuk menyelesaikan masalah ini, ya sehingga tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Bu. Iya, Bu, saya setuju itu pendapat Ibu. Kira-kira kalau Ibu ketemu dengan Bapak pengawas itu apa yang akan Ibu sampaikan, Bu? Saya akan mengatakan, Bu, bahwa saya akan mengajarkan atau akan mengajar dengan menggunakan banyak sumber belajar, Bu, di antaranya buku teks tersebut. Kemudian saya ambil juga dari internet, video pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai dan murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Bu. Iya, kira-kira bagus sekali ya rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil ya, Bu, ya. Amin. Sekarang kira-kira sekarang ini dari rencana yang Ibu lakukan tadi, komitmen apa yang akan Ibu ambil untuk, rencana tadi, Bu? Inilah, Bu, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid itu dapat menjalankan merdeka belajarnya, Bu. Dan murid-murid saya juga akan lebih senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, sehingga saya lebih leluasa lagi dalam mengajar. Saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid, Bu, sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu berjalan dengan baik, Bu. Oke, Bu. Wah, bagus sekali ya, Bu, ya, rencananya ya, Bu, ya. Saya sangat mendukung sekali, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Jadi kira-kira sekarang ini bagaimana perasaan Ibu, Bu, setelah Ibu menyampaikan permasalahan Ibu kepada saya gitu, Bu?
Wah, senang sekali, Bu. Sangat senang karena saya terbantu Ibu telah menggali potensi saya sendiri sehingga saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu Fitri atas waktunya dan sharing-nya. Sekarang saya jadi tenang dan merasa lega dan akhirnya ada solusi atas permasalahan saya. Mudah-mudahan Bu, kita semua bisa menjadi guru yang selalu merindukan murid-murid kita ya Bu ya. Amin. Amin. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu. Oke, terima kasih Bu Fitri dan Ibu Nalvida. Coach dan coachingnya luar biasa ya. Saya akan menyampaikan lembar observasi saya ketika mengamati praktek coaching yang sudah Ibu berdua lakukan. Kalau dilihat dari alur pertama yaitu tujuan menyampaikan tujuan coaching, menurut saya ini tujuannya itu memang sudah disampaikan oleh coach sangat jelas, mencari solusi atas permasalahannya saat di supervisi mengajar, dan itu sudah dikeluar dari mulut sang coach sendiri. Kemudian di alur identifikasi, yaitu ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching, saya lihat coach itu memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari yang disarankan pengawas itu bukan sesuatu yang harus dihindari atau sesuatu yang salah, tapi mampu menjadikan tambahan untuk sumber belajar dalam eksplorasi materi pembelajaran di kelas. Jadi mutlak bukan berarti harus salah gitu ya. Kemudian rencana aksinya ketika coach memberikan pertanyaan dan umpan balik dan aksi coach dalam penyelesaian masalah itu coachnya ini keren sekali karena memberikan pertanyaan yang membuat coach itu langsung bisa merencanakan apa sih yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan menemukan solusi terhadap apa sih solusi dari komplainan atau hal keberatan yang disampaikan oleh pengawas sekolah itu sendiri. Dan di bagian tanggung jawab, ketika coach itu memberikan pertanyaan dan umpan balik komitmen coach dalam melaksanakan aksinya, coach itu bisa menanyakan tentang komitmennya itu terhadap rencana yang diambil oleh coach, dan ternyata itu membuat coach lebih yakin terhadap keputusan yang diambil dan bisa menjadi solusi bagi sang coach. Ya, untuk tambahan saja Bu Fin, mungkin di akhir coach baiknya menanyakan perasaan, tadi sudah Bu ya ditanyakan perasaannya, dan itu membuat kegiatan coaching ini berjalan dengan luar biasa. Baik, terima kasih. Mungkin itu hasil pengamatan saya. Selanjutnya Bu Safitri selaku coach, saya ingin mendengarkan refleksi Ibu sendiri, apa sih yang dirasakan dalam percakapan coaching tadi, apa yang perlu diperbaiki, kemudian yang Ibu lakukan supaya dalam keadaan kondisi presence gitu ya, dan apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan coaching ini. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Ulfa. Baiklah, refleksi saya setelah melaksanakan coaching dengan Ibu Nelvi tadi, saya sangat merasa senang sekali melaksanakan praktek coaching dengan rekan CGP, Bu. Sebagai coach, saya belajar untuk melaksanakan prinsip-prinsip coaching dengan baik, membangun kemitraan yang menempatkan kesetaraan dan berkomunikasi dan berkolaborasi, mendengar aktif, lalu berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki coach. Kemudian sebagai coach, saya juga masih perlu memperbaiki dalam pengelolaan emosi diri, apalagi bisa hadir sepenuhnya dan mendengarkan dengan baik serta aktif dari apa yang disampaikan coach. Kemudian selama proses, coaching itu intinya tetap selalu berlatih mengelola emosi dan banyak mendengarkan orang lain dengan seksama. Kemudian kehadiran penuh perlu dipersiapkan dengan baik, pengelolaan emosi yang stabil atau manajemen diri yang baik, kesadaran penuh, kesadaran sosial, dan kemampuan berelasi serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian kesiapan kita sebagai pribadi yang mencoba membantu orang lain dengan harapan akan hadir solusi ketika proses coaching selesai. Minimal, coach itu akan merasa sedikit lega setelah proses coaching dilakukan.
belajar dan terus belajar disertai latihan, itu mungkin, harus kita jadikan prinsip utama ya, Bu, ya. Banyak melakukan banyak melakukan praktik prinsip, coaching ini dalam kegiatan keseharian kita. Mungkin bisa juga dengan siswa, dengan siapapun kan, kalau kita sudah memahaminya pasti kita akan, semakin terlatih untuk, me-manage perkataan kita, Bu. Sehingga kemampuan coaching kita akan lebih terarah dan terasah dengan baik. Demikian Bu Ulfa, terima kasih. Terima kasih Bu Fit, refleksinya luar biasa ya. Selanjutnya Ibu Nelvida, saya mau mendengarkan umpan balik dari Ibu selaku coach ya. Apa perasaannya begitu selama di-coaching oleh Ibu Safitri? Perasaan saya sebagai coach, Bu, saya juga belajar mengutarakan segala keresahan dan kebingungan dalam menyikapi suatu hal dengan keyakinan setidaknya coaching akan memberikan jalan keluar atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Minimal dengan adanya orang yang mendengarkan keluh kesah saya seperti Bu Safitri tadi, bisa beban saya tersebut atau permasalahan saya tersebut bisa berkurang dan saya menemukan jati diri saya sendiri untuk menemukan dan mencari solusi dari permasalahan saya tersebut, Bu. Oke, terima kasih Bu Nelvida. Baik, demikianlah kasus 3 kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.